Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami harus saling mencintai, tetapi mencintai orang yang kesulitan apapun bentuknya. Kita harus berjuang menyelamatkan jiwa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, bacaan pertama dan bacaan Injil berbicara tentang keutamaan-keutamaan. Puasa itu berarti ada dua sisi. Sisi pertama adalah mengurangi hal-hal negatif dan menambah hal-hal yang positif. Dua hal ini saling berkaitan, nggak bisa tidak. Ya, jadi kita harus mengurangi kebencian, kemarahan, dosa, kelemahan, keterbatasan. Bahkan mungkin menghapuskan sejauh bisa. Tapi juga menambah keutamaan, ya. Keutamaan-keutamaan yang perlu kita tambah, murah hati, rendah hati, menolong orang lain, membantu orang lain, dan seterusnya. Dan Yesus hari ini mau pada akhir zaman orang ditentukan bukan siapa dia, bukan kedudukan dia apa, posisi dia apa, status dia apa, bukan, tapi sejauh mana kita menolong orang miskin, orang terlantar, orang di penjara, berdoa kepada. Jadi 7 perbuatan rohani yang baik untuk orang lain, menolong orang lain, menasihati, dan seterusnya. Jadi dua hal ini disitulah karena Tuhan menyamakan diri dengan orang lain, terutama orang-orang yang tertindas, ya, disingkirkan, dibuang, diperlakukan tidak adil, dan seterusnya. Itu yang menjadi bahan pertolongan kita. Nah, satu hal yang sering kali kita lihat ketika kita menemukan orang kesulitan, sulit sekali, apapun bentuknya, ya, entah suami Anda, entah istri Anda, entah anak-anak Anda, maka kecenderungan kita untuk membuang, untuk marah, untuk kecewa, dan seterusnya. Dan itu yang sering kali terjadi. Justru Yesus tidak berbuat begitu. Semakin berdosa dan sulit orang lain itu menjadi lebih baik, disitulah tantangan kita. Tantangan kita adalah mungkin orang itu sangat menjengkelkan, ya, tetapi justru bukan kita membuang mereka, menjauhkan mereka, tetapi lebih-lebih berusaha membantu. Dan bukan hanya berusaha membantu, tetapi juga berusaha menolong dengan berbagai macam cara. Ketika secara fisik nggak mampu, maka kita mendoakan. Dan ketika kita berdoa, kita sebut namanya, misalnya Joko. Joko, Tuhan sembuhkanlah Joko. Joko, roh Joko, bantulah supaya kau keluar keaslianmu. Tuhan sentuhlah roh Joko supaya dia semakin ingat akan Tuhan. Nah, jadi nama dia kita sebutkan di dalam doa-doa kita. Kita panggil roh si Joko itu supaya ingat akan dirinya sendiri, akan jati dirinya. Dan lebih daripada itu, mungkin semakin sulitnya orang, maka semakin orang juga berani silih. Ya, silih. Seperti kita alami ke Santa Monica ketika anaknya Agustinus sedang dalam kesesatan hidup, maka dia berdoa dengan lututnya, dia berdoa sampai darah mengalir dari tubuhnya untuk anaknya, dan pertobatan itu. Jadi sikap seperti ini yang perlu kita bangun dalam diri kita di masa prapaskah ini. Jadi semakin sulit kita menemukan orang itu, semakin kita melakukan silih atas segala kesulitan dan dosa-dosanya. Dan kita dalam tanda petik juga akan merasakan kesulitan-kesulitan yang dialami. Entah itu karena karakter dia, entah itu karena kuasa-kuasa yang mungkin dia pakai atau dipakaikan atau dibuat oleh orang lain. Nah, disitulah kita berkorban bagi keselamatan jiwa-jiwa. Qura animarum. Ya, itu yang saya kira dan saya duga bahwa kita tidak hanya sekedar membantu secara fisik, secara bendawi, membantu orang, dan itu bagus. Tetapi lebih daripada itu, berdoa untuk keselamatan dan terus-menerus keselamatan jiwa orang-orang yang kita mau tolong. Semoga semangat seperti ini semakin melimpah, semakin kuat dalam diri kita. Terlebih di dalam anggota keluarga kita sendiri yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Kita harus bantu dengan doa. Setiap waktu, setiap kali kita berdoa rosario, Tuhan akan membantu kita dalam perjalanan hidup kita ini. Tuhan memberkati Anda dan semoga Anda semua dikuatkan, diteguhkan di dalam menghayati hidup
di masa Prapaskah ini. 40 hari ini adalah masa yang suci, masa yang diperkenankan Tuhan, masa yang memberikan rahmat besar kepada Anda yang sungguh-sungguh serius menjalankan. Semoga buah Prapaskah membuat kita semakin mengalami Paskah dengan sukacita. Berkat Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.